Oke, baik, Roni. Iya. Baik, Roni. Siapa? Ada Anda sampaikan sesuatu untuk Pak Samsul Huda nggak nih? Ada Pak, ada. Ini Pak, luar biasa beliau. Beliau orang yang luar biasa, leader yang luar biasa, punya semangat yang tinggi untuk bisa memajukan PLN dan memberikan support yang luar biasa juga kepada kami di khususnya khususnya di bidang proteksi dan transmisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah kemarin saya dari Boa. Nah, sebelum ke Surabaya saya transit dulu di Makassar. Tapi secara virtual ya. Nah, ketemu nih saudara saya, sahabat saya, temen milenial dari UIKL Sulawesi. Iya Pak. Nah, untuk mengenal lebih jauh, ini saya tampilkan CV dari beliau, Roni. Ini dia nih CV-nya. Perjalanan di PLN gimana, Roni? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Muhar sudah silaturahim UIKL Sulawesi Pak Muhar. Izin memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya Maharoni. Sekarang bertugas di PLN UIKL Sulawesi sebagai asisten engineer pemeliharaan proteksi dan catu daya. Mungkin saya sedikit cerita ya selama bergabung dengan PLN. Saya lulus 2013 dari UIN Bandung, Teknik Elektro UIN Bandung. Alhamdulillah setelah itu lanjut diterima kerja di IPP, PT Bangun Bumi Bersatu, IPP PLTM Cibareno. Kemudian lanjut jadi konsultan sambil berjalan dengan belajar juga dengan Pak Pribadi Kadarisman. Jadi hampir sekitar 3 tahun saya belajar dengan beliau kehidupan dan kepribadian sehari-hari. Kemudian 2016 April tepatnya saya diterima di PLN, ikut pembidangan di distribusi Pak Muhar di UPDL Padaan. Kemudian lanjut OJT di Bandar Lampung, tepatnya di Selampung ya kalau dulu di Selampung. Kemudian di Selampung di UP3 Tanjung Karang, ULP Truk Betung. Berlanjut ke situ, kemudian saya terima SK 2016 Oktober, penempatan di ULPLTM Mamuju, UPDK Bakaru Pak Muhar. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun saya bekerja di sana, ditugaskan di Mamuju, di Sulawesi Barat. 2 tahun Sulawesi, bidang transmisi, khususnya pada bidang pemeliharaan proteksi dan catu daya. Jadi sekilas itu Pak Muhar mungkin CV saya. Tapi selain itu juga saya sekarang ini mengemban tugas. Alhamdulillah dapat amanah dari teman-teman alumni Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mengemban amanah sebagai Ketua Umum Ikatan Teknik Elektro selama periode 5 tahun ke depan. Insya Allah semoga Allah permudah. Dan selain itu juga saya atas arahan senior PLN, Pak Pribadi, Pak Wirawan, Pak Joko Abu Manan, ada Pak Soni Tanyaji, ada banyak juga senior yang lain yang alhamdulillah punya komitmen yang sama untuk bagaimana memberikan ilmu dan pengetahuan dan pengalamannya kepada kawan-kawan PLN. Tapi banyak juga dari teman-teman IPP Pak, dari swasta, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah responnya sangat baik dan sampai saat ini masih terus berjalan. Jadi memang tujuan
tujuan saya, khususnya tujuan kami juga untuk mengadakan acara-acara seperti itu memang di zaman apa ya Pak, di era yang pandemi ini ya, sebenarnya sudah tidak ada lagi tuh keterbatasan kita untuk belajar Pak ya. Jadi sudah banyak media-media, tidak hanya dengan offline tapi dengan kondisi virtual seperti ini, alhamdulillah tidak ada mengurangi nilai dan esensi yang ilmu yang kita terima. Jadi itu sedikit Pak Muhar. Ya, alhamdulillah juga mudah-mudahan dengan momen ini, dengan momen silaturahim virtual ini dengan Pak Muhar juga bisa memberitahukan kepada senior-senior PLN khususnya yang bergelut di bidang proteksi kami. Jadi memang selama ini kami selalu mengadakan webinar itu gratis Pak, free untuk umum. Dan walaupun memang kita mengadakan pungutan itu khusus untuk ini Pak, acara sosial. Karena memang untuk beberapa webinar kami yang sudah 3 kali webinar dengan Pak Karyana, ya Toha juga, beliau support penuh terhadap kegiatan kami dan syukur alhamdulillah setiap momen webinar beliau selalu hadir dan bergabung bersama kami. Semoga ilmu dan pengalaman yang di-share para senior jadi nilai ibadah kebaikan untuk para senior. Semoga Allah memberikan rahmat dan melimpahkan rezeki kesehatan kepada para senior-senior kami. Ya, dari respon itu alhamdulillah Pak Muhar, jadi saya merasa bersemangat sekali karena kalau Pak pribadi sering bilang sampaikanlah ilmu Pak, walau satu ayat. Sebenarnya ini hadis gitu Pak, selama apa yang dia sampaikan bermanfaat dan itu benar gitu loh Pak. Jadi ya alhamdulillah juga disupport sama Pak Sony dan kawan-kawan proteksi Pak di kantor induk. Jadi satu ini juga lah tantangan bagi kami yang khususnya menekuni dan tertarik dengan bidang proteksi untuk bisa mengembangkan diri gitu loh Pak ya. Dan perlu juga mendapatkan ilmu dan pengalaman dari senior-senior yang sudah berkecimpung dan mengenal proteksi lebih dulu. Gitu sih Pak Muhar. Alhamdulillah responnya sampai sekarang sangat baik. Alhamdulillah. Ini jadi berarti PLN angkatan berapa ini? Roni itu angkatan 51 Pak, 51 distribusi. Distribusi ya. Gimana ingin ke PLN gimana? Ada sesuatu di PLN? Aduh, saya cerita terbuka di sini Pak ya. Sering juga sama Pak pribadi, sering tidur di rumahnya, numpang makan segala macam. Pokoknya obrolan tidak hanya selepas masalah pekerjaan Pak ya, tapi juga masalah kehidupan sehari-hari. Jadi banyak berkah yang saya terima dari beliau, syukur alhamdulillah Pak. Terima kasih sebenarnya saya sampaikan juga di sini Pak pribadi. Banyak sekali berkah yang saya terima dari beliau. Mungkin kalau misalnya mungkin saya ceritakan juga di sini. Dulu itu sewaktu wawancara pas tahap akhir itu diwawancara dengan siapa saya juga lupa dulu, itu dari PLN juga ada. Beliau cerita kan, mungkin karena pengalaman saya kan sudah 3 tahun kerja di ini Pak ya, di luar, maksudnya 3 tahun setelah lulus. Jadi yang ditanya-tanya itu kan masalah ini Pak ya, masalah pekerjaan. Jadi saya cerita bahwa saya selama kurang lebih 3 tahun itu ikut sama Pak Pri gitu, belajar bareng. Terus selebihnya dia tanya bukan kabarnya gimana, Pak Pri keadaannya gimana, apa saja yang dikatakan Pak Pri sekarang, kesehatannya gimana ya. Lebih ke beliau yang ditanya bukan saya. Ya mungkin itu salah satu berkah juga. Ya suatu berkah yang Pak Pri mungkin lakukan selama ini yang kepada PLN gitu Pak ya. Jadi kecipratannya ke saya, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya nggak semua juga, karena orang berpikir, wah ini muridnya Pak Pri atau anaknya Pak Pri, kayaknya ilmunya luar biasa ini. Karena mereka berpikir seperti itu. Padahal nggak hanya ilmu ini Pak, ilmu teknik yang saya pelajari di sana, lebih ke kehidupan sehari-hari sebenarnya, bagaimana bersikap, bertutur, bagaimana berinteraksi dengan senior gitu Pak. Hanya itu sebenarnya yang lebih saya cerna. Karena memang dulu kan ini Pak nggak kepikiran untuk bisa bergabung dengan PLN gitu Pak ya. Karena dulu saya berpikir, saya kan angkatan pertama Pak di lulusan angkatan kedua juga. Jadi 2009 sampai 2013 4 tahun saya kuliah. Tapi saya SMA-nya lulusan 2008 Pak. Jadi sempat nunda dulu 1 tahun, cari kerja dulu untuk modal kuliah. 2013 ya
Ya alhamdulillah Pak ya. Eh, mungkin berkah dari para senior dan para keluarga tua, alhamdulillah. Jadi saya sampai di posisi saat ini, alhamdulillah itu Pak. Lamarnya waktu itu di mana? Dulu ngelamar di UI Pak, di UI pertama kali Pak. Dulu itu memang nggak kepikiran juga, pengen ilmunya banyak. Tetaplah sama saya, nanti saya ajari. Cuma seiring berjalannya waktu saya pikir perlu juga ada kepastian Pak ya, kepastian dari segi pendapatan, keilmuan gitu Pak ya. Jadi ya saya coba daftar PLN, nggak cerita juga ke Pak Pri dulu. Nggak cerita, pas cerita itu pas mau wawancara. Waktu itu bulan awal April saya baru cerita bahwa Pak, saya sudah lolos, saya sampai tahap akhir wawancara. Lolos apa? Lamar di PLN Pak. Alhamdulillah dia bilang, oh kenapa baru cerita? Ya kalau sudah tahap akhir ya sudah lanjutkan. Ya sudah, alhamdulillah dapat dari beliau. Mungkin ini satu tantangan juga bagi saya bahwa untuk bisa juga memberitahukan kepada masyarakat banyak bahwa teknik elektro di UIN Bandung itu ada gitu Pak. Jadi makanya kalau setiap momen saya selalu cerita bahwa memang elektro di UIN Bandung itu ada. Karena memang satu kewajiban juga bagi saya sebagai ini Pak, ketua alumni lebih besar dari kawan-kawan alumni teknik elektro UIN Bandung kepada masyarakat umumnya Pak ya. Karena memang kan orang kan tahunya bahwa di UIN Bandung itu ini ya lebih kepada kajian keagamaan sama ini keguruan. Itu kan yaian Pak ya. Jadi kalau secara teknisnya tidak ada, karena memang di UIN Jakarta kayaknya belum ada juga, di UIN Jogja juga belum ada. Berarti waktu itu pas OJT di Lampung ya? OJT di Lampung Pak. Nah, deket dong dari Tangerang ya, Tangerang deket ya. Lampung Tangerang ya sekitar. Ya, tinggal nyebrang lah. Ya. Nah, nyebrang berenang. Nah, di nyebrang berenang bisa. Nah, pas langsung di sana gimana? SK penempatan yang nggak bisa nyebrang nih, kalau berenang juga nggak bisa nih kan? Langsung ke saya rasa kalau kondisi sekarang Pak, sebenarnya selama masih ada bandara, kalau orang Jawa prinsipnya gini Pak, kalau selama masih ada bandara dekat Pak, dimanapun juga. Apalagi Jakarta ya, Jakarta kan semua akses ke penerbangan kemanapun ada. Dan selama ada uangnya. Berarti udah lama nggak ke Banten ya? Alhamdulillah Pak, semenjak pandemi ini terakhir pulang itu sudah 1 tahun lebih. Ya semoga pandeminya segera berlalu Pak lah, biar bisa kita silaturahim offline Pak ya, amin. Tapi silaturahimnya di sana saya maunya offline-nya. Tahu di Makassar. Allah. Ajar apa mau? Insyaallah. Silaturahimnya di sana kan? Iya, alhamdulillah Pak Mar, kemarin pas acara webinar yang Charity for Palestine, alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Muar atas bantuannya. Jadi dari webinar kemarin itu terkumpul hampir 16 juta lebih lah ya, 16 juta lebih. Ya dari mana-mana lah gerakan, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah sempat juga kami dari Ikatan Alumni itu mengadakan juga Pak, ada acara juga webinar dengan AAGIM. Alhamdulillah dapat juga yang sudah kami salurkan juga melalui DT Peduli. Alhamdulillah sudah tersalurkan juga besar. Ketua. Alhamdulillah sebenarnya dengan banyaknya acara-acara kegiatan-kegiatan seperti ini ya banyak juga silaturahim dengan banyak orang. Alhamdulillah banyak juga memberikan manfaat dan semoga selalu begitu Pak ya. Saya selalu pikir sebenarnya nggak semua memang tindakan kita yang baik ini kadang-kadang dinilai baik oleh orang, kadang juga dinilai sesuatu yang buruk Pak ya. Tapi dari sisi selama niat baik kita, selama dalam hati kita tujuan untuk kebaikan ya insyaallah. Satu pintu tertutup, pintu lain Allah buka. Lapal. Iya. Iya, nggak semua orang. Ini mohon maaf Pak, ini jadi kayak ini. Ya, ngobrol jadi aja. kayak Ini kan Jumat Barokah ya.
Jangan. Eh, Maklum, Jumat maklum nih. bulan barokah seperti teman kan alumni PLN yang di Jombang kan, beliau tinggal di Surabaya. Jadi tiap Jumat itu beliau Kamis malam itu berangkat ke Jombang sekitar 4 jam perjalanan. Di sana dia tiap Jumat itu sarapan gratis itu beliau lakukan sudah bertahun-tahun, nggak setahun 2 tahun, beberapa tahun itu beliau lakukan sampai saat ini. Beliau itu juga pernah ketua SP waktu di region Jawa Timur dan Bali ya beliau ya Pak Joko ya. Itu udah nggak tahu sudah berapa tahun itu yang Pak Joko lakukan. Kepikiran juga. Saya sebenarnya ini Pak Muhar ada ide juga, cuma mungkin belum bisa terrealisasi terkait masalah anggaran. Ada ide pengen bikin ini Pak Muhar. Semoga Allah segera ini meridhoi untuk bisa terlaksana. Jadi pengen bikin rumah bina yatim mandiri Pak Muhar. Jadi kan saya punya juga sama istri punya organisasi S3 Sedekah Sahabi 1000, tepatnya di Salear di Tangerang Pak Muhar, dekat Cikupa. Ya. Itu khusus untuk kegiatan-kegiatan santunan yatim dan duafa. Jadi kita memang menampung donasi dari Salear dan Balaraja. Alhamdulillah sudah jalan dari sejak tahun 2019. Alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih banyak teman-teman yang berdonasi. Makanya kepikiran juga saya sama istri dulu itu sempat punya ide pengen bikin rumah bina yatim mandiri. Jadi dengan harapan bahwa yatim-yatim yang khususnya ada di lingkungan sekitar itu bisa mandiri dan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga di kemudian hari ketika dia dewasa tidak berada dalam kondisi dia yang sekarang gitu dalam rumah. Jadi dia bisa mandiri, bisa mumpuni untuk bisa mengembangkan dirinya, memulai usaha, kuliah atau segala macam hal-hal yang bernilai positif untuk meningkatkan keekonomian ya Pak Muhar. Cuma mungkin kalau tanah sudah ada Pak Muhar. Kalau tanahnya sudah ada, alhamdulillah dapat rezeki selama bergabung di PLN ini. Jadi baik Roni, kembali ke webinar. Gimana lahirnya webinar itu dari Klub Proteksi Sulawesi, gimana ceritanya? Iya Pak Muhar. Ini kan baru ya Pak Muhar, baru go live itu 10 April, kalau nggak salah 10 April tahun ini. Itu sempat ada obrolannya sama Pak Sony Tanyaji. Sony Tanyaji ini, beliau ini dosen Unhas Pak, mungkin Pak Muhar juga kenal. Ya kan sempat diskusi lah, sempat curhat dengan beliau. Tidak hanya masalah pekerjaan, masalah pribadi juga, untuk masalah kuliah juga ya, sama seperti keluarga saya lah, orang tua saya di Makassar. Kalau Pak pribadi kan orang tua saya di Jakarta. Pak senior yang bisa saya jadikan panutan, acuan dan tempat untuk cerita gitu Pak. Pak Son ini sempat ada ini wacana beliau pengen buat suatu perkumpulan untuk tempat belajar. Cuma belum ada ini Pak, belum bisa menggerakkan secara penuh. Karena kan beliau kan ini juga Pak ya, sudah terbatas untuk masalah grafis kemarin gitu Pak ya. Jadi ya sudah, saya coba berdiskusi dengan Pak Pribadi juga setuju. Kemudian saya diskusi juga dengan Pak Wirawan juga setuju, dan para senior-senior yang lain. Jadi saya cobalah buat satu acara webinar pertama kali itu Pak dengan Pak Pribadi Kadarisman. Bentuknya webinar charity Pak. Alhamdulillah responnya sangat baik Pak, banyak sekali yang bergabung. Yang ya sudah kita adakan webinar yang kedua, webinar ketiga. Kemudian juga webinar ketiga ini sudah kita mentak dulu, kita tunggu, kita delay dulu, kita tunda dulu untuk webinar keempat. Jadi kita lanjut ke diskusi series sekarang. Jadi alhamdulillah sudah series yang kedua dengan tema sistem distribusi tenaga listrik. Karena selama webinar kemarin kami juga merekap kebutuhan teman-teman proteksi, teman-teman terutama di PLN Pak ya. Kira-kira materi apa yang akan dibahas? Banyak respon Pak dari teman-teman distribusi. Minta dibahas mengenai sistem distribusi tenaga listrik. Jadi dari situlah kita buat, oke deh bentuknya kayaknya diskusi dan sharing saja. Jadi kita tampung memang pertanyaan dari awal. Kan kalau misalnya webinar kan harus ada materi dulu Pak ya, materi, kemudian ada pertanyaan, kan terbatas untuk waktu pertanyaan, ini kan cuma 30 menit atau 1 jam.
Nah kalau yang diskusi sharing ini kan kita 2 jam full. Tidak hanya di Makassar Pak, ini banyak bergabung dari kawan-kawan di seluruh Indonesia. Kemarin itu ada yang dari P3 Palembang, dari Jawa, banyak Pak. Dari ya, Makassar memang base-nya ya, maksudnya di Sulawesi memang base kita untuk concern di bidang pengembangan engineer proteksi di Sulawesi. Jadi dari situ alhamdulillah sampai saat ini Pak Muhar masih tetap berjalan, membantuannya juga supportnya dari Pak Muhar selaku senior dan senior yang lain. Mohon maaf apabila nanti dalam perjalannya waktu kami sering kontak para senior untuk bisa sharing kepada kami. Terus sedikit, saya kenal baik sama Pak Karyana. Gimana di mata Roni Pak Karyana itu? Luar biasa Pak. Saya kenal itu pertama kali dengan beliau ketika ini Pak, ada diklat, kemudian beliau yang ngajar. Kemudian berlanjut saya undang Pak Karyana ke acara kantor Pak, upskilling kantor. Waktu itu temanya tentang pembangkit, koordinasi setting proteksi pembangkit. Beliau datang ke sini, ke Makassar. Kemudian juga berlanjut juga tahun berikutnya kami mengadakan juga webinar. Waktu itu karena pandemi Pak ya, 2020 kan sudah mulai pandemi. Webinar tentang proteksi Baspro. Alhamdulillah, luar biasa. Sampai sekarang berlanjut saya chat dengan beliau, dengan Pak Karyana, tidak hanya masalah pekerjaan, tetapi masalah pribadi. Terus ada lagi yang ini apa, Pak Sudipyo. Biasa Pak. Pak Sudipyo juga, alhamdulillah Pak. Pak Sudipyo, Pak Pugu juga bergabung. Oh, Pak Pugu ya? Iya, Pak Pugu juga, alhamdulillah banyak sekali senior-senior yang bergabung dan antusias Pak. Alhamdulillah. Terus kegiatan dari itu apa Don? Di luar PLN itu umum Ikatan Alumni Teknik ya, Elektro UIN Bandung. Periodenya baru lagi nih, 2020 sampai 2025. Perjalanan masih panjang nih. Apa nih program-program sedang panjang gimana Roni? Selama 5 tahun ke depan, dari tahun 2020 ya berarti 4 tahun ke depan sisanya, itu menjabat sebagai Ketua Umum Teknik Elektro UIN Bandung. Ya di satu sisi hanya untuk ini sih Pak, secara lebih spesifiknya mungkin untuk lebih ini Pak ya, mengenalkan kepada masyarakat umum khususnya di Indonesia bahwa teknik elektro di UIN Bandung itu ada eksistensinya Pak ya. Kemudian di satu sisi adalah untuk memberikan manfaat juga dan juga umumnya kepada masyarakat sekitar. Karena banyak program-program kami seperti acara yang webinar, nah itu kan charity Pak kebanyakan. Kami coba konsep ke depan untuk bisa membuat seperti kampung binaan Pak, karena sudah ada teman-teman mahasiswa teknik elektro di UIN Bandung juga sudah ada desa binaan atau kampung binaan ya. Jadi konsepnya seperti itu untuk masyarakat ini Pak, untuk kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pengabdian kepada mahasiswa, kami sering juga mengadakan acara kursus atau acara training kepada mahasiswa seperti belum lama ini ada training ini Pak, etap di Thailand, pokoknya yang base-nya teman-teman alumni kan sudah tersebar Pak, tidak hanya di PLN, yang di S3 ITB, ada juga yang jadi dosen di IT Telkom, di UIN Bandung, banyak juga yang tersebar di perusahaan yang swasta ataupun negeri Pak ya. Jadi dari situ kita coba memberikan manfaat yang begitu luar biasa yang secara menyeluruh kepada, tidak hanya kepada mahasiswa, kepada alumni, tetapi juga kepada masyarakat. Karena tujuan kita di UIN Bandung itu slogannya, kalau UIN Bandung itu wahyu memandu ilmu, bahwa adab itu tidak boleh melebihi ilmu. Jadi boleh kita berilmu, tapi adab harus lebih di atasnya. Tingkah lakunya harus lebih di atas ilmu gitu Pak. Jadi lebih mengutamakan bagaimana bisa membangun karakter dari mahasiswa teknik elektro ini, suatu karakter yang bagus ke program jangka panjang ya. Kami coba mempererat ini Pak, mempererat ikatan alumni teknik elektro, karena memang kita kan masih baru, masih dalam proses pengembangan. Jadi kalau untuk
ke tahap yang lebih lanjut, yang lebih besar, yang lebih wah, ini masih jauh sekali Pak. Jadi untuk fokusnya sekarang di program kerja saya itu bagaimana caranya mempererat alumni Teknik Elektro Gunung Jati Bandung. Isi Pamuar untuk jangka panjang ya nantilah berjalannya waktu, ketika ada momen-momen yang krusial kita coba membuat acara. Ya seperti momen-momen kemarin ya, Saif Al-Aqsa alhamdulillah sudah berjalan, webinar alhamdulillah sudah berjalan. Kami juga ada acara rutin namanya IAE Talks. Nah, itu acara rutin untuk wadah sharing kawan-kawan alumni Teknik Elektro Bandung kepada para mahasiswa, masyarakat umum. Dari teman-teman P3 kan, ketiga untuk sosialisasi PLN Mobile misalnya kan, bisa itu kan salah satunya kan. Sudah kami laksanakan di IAE Top Pol 5, sekarang sudah Pol 7. Jadi sudah ada sosialisasi PLN Mobile dan sudah banyak juga kawan-kawan dan mahasiswa Teknik Elektro Bandung, khususnya UIN Bandung. Install, ya? Itu sudah banyak juga yang dan mobile ya. Teman-teman sosialisasi bahaya main layang-layang di sekitar instalasi ya misalnya kan. Bisa sebagai ketua ya, kalau itu belum Pak. Ya, sebenarnya memang tujuan awal saya kenapa mau memajukan diri sebagai ketua umum Pak. Memang di satu sisi saya juga pengen ada hal lain untuk ladang kita beramal ya. Salah satunya yaitu semakin banyak tempat atau forum kita untuk menuangkan suatu kebaikan kan semakin besar insya Allah manfaatnya untuk orang banyak. Di satu sisi itu Pak. Dari sisi lain kan saya ini Pak, memang dari awal kan saya sempat lulus SMA 2008, kemudian kursus 6 bulan, kemudian ngajar 1 semester. Kemudian setelah lulus atau selama kuliah pun saya sebenarnya masih sering gitu. Pas lulus saya ada tawaran waktu itu jadi dosen matematika diskrit di SDT Pelita Bangsa Pak, cuma kampus yang di Balaraja di Tangerang. Jadi memang dari awal sebenarnya saya lebih senang untuk mengajari orang, belajar dan mengajari. Sebenarnya lebih fokus lebih konsen ke ini Pak, ke belajar, karena kan cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Ya, kalau mau ngajar tapi nggak mau belajar ya berhenti aja ngajarnya. Betul Pak, betul. Kadang-kadang saya bagaimana caranya bisa pemahaman saya ini bisa berjangka panjang. Jadi saya sering sudah mengajari orang. Jadi tujuannya untuk mengingat ulang. Ngajar orang kita nggak harus belajar kok nggak. Udah usah kan. Terus juga kemarin lebih karena ingin memberikan sesuatu yang lebih baik orang. Ya sih lah seperti kemarin dari PDL Tuntungan itu usianya 50 di atas 50 baru dapat S2 gitu. Usia masih di itu hampir 50 lebih kan. Ya, terus juga ada juga yang milenial seperti Pak Fermi kemarin masih atasan saya kali kata. Nah, beliau udah S2 di Sydney kan. PLN Masya Allah. Pak Muhar. Doakan Pak Muhar semoga rezeki untuk bisa lanjut S2. Amin. Ya kalau nggak bisa dari PLN mungkin dengan terbatas atau apa ya bisa mandiri, banyak juga yang mandiri kan. Seperti kemarin saya dengan Mas Latif di Palopo, di 3 Palopo. Nah di Susel Rabar itu ada sekitar 12 orang yang sedang lanjut S2 di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Mereka S2, 12 orang. Sekarang alhamdulillah masih berjalan ya, apalagi sekarang online. Ya, alhamdulillah. Ya, kesempatan lah walaupun nggak bisa di PLN tapi bisa mandiri lah kan. Insya Allah lah. Iya Pak. Kerja di PLN ya insya Allah lah. Bisa lah kuliah S2 itu dengan mandiri insya Allah bisa lah. Terjangkau lah ya insya Allah ya. Insya Allah Pak. Mungkin inilah karena sekarang ini masih banyak pengeluaran, masih ada adik-adik juga. Nah itu dulu yang karena
siapa dulu? Kemarin nggak Pak siapa tuh? Pak Sas. Kalau dulu kata STM udah bangga banget itu kata dia. Lulusan STM berapa puluh tahun yang lalu, wah udah jadi kepala PLTD. Iya. Dia. Kalau dulu itu Pak, sarjana di kampung itu sudah luar biasa. Kalau sekarang tuh hampir setiap kampung sarjana semua. Iya, makanya seperti benar Pak yang dari STM, SMA udah bangga banget kata dulu kan. Sekarang sekampung udah sarjana semua kan. Sudah sarjana semua. Nah, itulah perkembangan insyaallah. Oke, baik Roni. Iya. Baik Roni, Siapa? ada Anda sampaikan sesuatu untuk Pak Samsul Huda nggak ini? Ada Pak, ada. Ini Pak, luar biasa beliau. Beliau orang yang luar biasa, leader yang luar biasa, punya semangat yang tinggi untuk bisa memajukan PLN dan memberikan support yang luar biasa juga kepada kami di khususnya apa ya, khususnya di bidang proteksi, bidang transmisi. Kami harap support ini akan tetap berlanjut dan kami mohon bimbingannya kepada Pak Samsul Huda. Terima kasih Pak, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan pasokan listrik di sistem Sulawesi khususnya Pak ya, di regional sama panah umumnya. Terima kasih Pak. Setelah dari Makassar, rencana ntar siang saya selesai Jumat mau ke Surabaya dulu. Dengan karpet terbang Pak ya? Ya, nah ada permadani kan, terbang sudah ada saya ada pribadi buat saya tuh. Jadi langsung dari Surabaya langsung ke Bali insya Allah ya. Baik Roni, kita akhiri juga. Roni mau beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.